Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di kita Semacam TV dalam acara Semacam Podcast. Dan kali ini kita bareng Kak Zain. Halo Kak. Halo. Dan Kak Zain ini selaku Ketua PC IPNO Sumeneb. Kayaknya lebih afdal lagi nih Kak kalau misalnya Kak Zain ini mau perkenalkan diri nih ke teman-teman Semacam TV. Halo, assalamualaikum para penggemar dan penikmat di Semacam TV, salah satu saluran YouTube yang yang alhamdulillah sudah perkembangannya luar biasa, dan saya sangat senang bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Semacam TV. Saya Zainullah, salah satu pemuda asal Kecamatan Ganding yang hari ini diamanahi oleh seluruh kader IPNO di Wilayah Sumeneb untuk menahkodai PC IPNO Sumeneb masa khidmat 2020-2022. Kalau boleh tahu berarti ini manggilnya Kak atau Mas nih? Enaknya aja sih, tapi kalau panggilan akrab di IPNO itu rekan, tapi teman-teman biasanya lebih akrab dengan Cak biasanya. Oke, Cak ya. Iya. Cak Zain. Berarti Cak Zain ini baru aja nih ya, baru aja dilantik nih. Sebenarnya malah hampir pergantian sudah. Hampir pergantian. 2020, 2022. Oh, berarti dari tahun 2020 nih hingga 2022. Anunya mau expired dong ya? Hampir. Masa jabatannya mau expired masa berarti? jabatannya sudah hampir purna sudah. Oke. Untuk kegiatan sehari-hari dari Cak Zain ini sendiri apa aja? Di IPNO atau di sosial atau gimana? Di IPNO, di sosial, di sehari-hari juga boleh. Selama ini mungkin perlu diakui memang selama 2 tahun belakangan ketika kami diamanahi sebagai ketua cabang tanggal 22 Februari 2020, pada saat itu pula saya dalam hati bismillah saya mewakafkan diri untuk IPNO selama 2 tahun. Apapun yang menjadi tanggung jawab dan tujuan hidup saya selama 2 tahun, IPNO tetap menjadi prioritas, termasuk ya banyak hal tanggung jawab seperti teman-teman seusia saya yang mungkin sudah ini dan segala macam, saya tetap fokus di IPNO ini. Jadi karena yang kita urus beragam Pak, jadi memang harus menyita banyak energi, waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga saya pikir jabatan ini bukan hanya sebatas jabatan belaka, tapi ini adalah tanggung jawab di mana ribuan anak orang ini menitipkan masa depan atau harapannya kepada kami yang ada di pimpinan cabang. Begitu. Menyita waktu, tenaga, pikiran, kesehatan mungkin juga. Ya, kadang-kadang sampai kita lupa untuk menjaga kesehatan. Ya, kadang ada yang mengingatkan, kadang ada yang tidak. Kalau hati juga tersita? Kalau hati memang harus berani digadaikan dulu selama 2 tahun ini, karena posisinya milik semua kader, sudah tidak boleh dimiliki oleh satu orang gitu. Jadi semua kader dipersilakan untuk memiliki hatinya Cak Zain ini sendiri ya? Dimiliki atas nama organisasi seperti itu. Sendiri. Iya. Oke. Untuk akhir-akhir ini atau untuk masa jabatan selama 2 tahun lah dari Cak Zain sendiri, IPNO itu sebenarnya organisasi yang fokus kepada ranah apa sih Mas? Ya. Mungkin di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait IPNO Mbak ke para penggemar Semacam TV dimanapun berada. Sekaligus ini buat media dakwah kami, karena banyak teman-teman di luar mungkin tahu IPNO tapi masih belum begitu memahami secara mendalam. Hanya awang-awang. Hanya awang-awang bahwa dilihat IPNO itu adalah ya NU dan semacam. Betul, kita adalah organisasi yang dalam tanda kutip kita merupakan banomnya NU, Badan Otonom, di mana banom ini bertugas untuk menjaga, bahasa sederhananya, menjaga regenerasi dan pembinaan generasi muda NU di tingkatan paling dasar. Mengapa demikian? Karena kita adalah organisasi di NU yang usianya paling bawah, paling muda. Sehingga IPNO ini merupakan organisasi sosial pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang diatur melalui batasan usia. Jadi kita bukan jenjang pendidikan Mbak,
Oke, jadi lebih berpatok kepada usia ya? Kepada usia, baik dia sekolah, tidak sekolah, dia mondok, dia sekolah sekolah negeri dan semacamnya, boleh selama usianya berada di bawah 27 tahun dan 13 tahun ke atas. Oke, jadi rentangnya itu yang boleh gabung lah kepada organisasi IPNU sendiri itu dari usia 13 tahun hingga 27 tahun. Sehingga IPNU di kampus IPNU juga ada namanya PKPT. Kalau di kecamatan itu di Sumeneb ada 22 kecamatan karena kepulauan beda lagi, pisah dengan PC IPNU Sumeneb. Kemudian kalau di desa itu PR namanya pimpinan ranting, di bawahnya lagi tingkat dusun. Bahkan tingkat dusun kita ada namanya PAR. PAR, tingkat sekolah kita juga ada namanya PK. Ini masih ada lagi di pondok pesantren juga masih ada namanya PKPP gitu. Jadi IPNU itu emang benar-benar tersebar luas banget ya? Alhamdulillah tersebar luas. Hanya saja mungkin dari pengetahuan orang ini IPNU adalah organisasi dari NU hanya sekilas awal seperti itu aja gitu. Padahal itu emang udah tersebar luas. Betul. Iya. Karena sebagian juga menganggap bahwa kita organisasi organisasi anak-anak karena akronim kita Ikatan Pelajar. Padahal di BDPRT kita itu pelajar tidak dimaknai sebagai siswa, tapi pelajar itu mencakup mahasiswa, siswa itu sendiri, santri dan pemuda. Ya tadi itu patokannya di bawah usia 27 tahun. Dari atas 13 tahun. Tersebarnya seluruh pimpinan di Kabupaten Sumeneb yang hampir mendekati angka 200 ini bisa dibayangkan sendiri betapa besar waktu yang harus diwakafkan oleh teman-teman untuk menghadiri undangan saja Mbak, menghadiri undangan kegiatan A, B, C dan semacamnya. Pasti bakal sibuk banget dengan. Alhamdulillah pengalaman yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh kami kecuali di IPNU seperti itu. Untung aja, tapi enggak deh, nanti aja deh Oh, kali iya. ini. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti sebagai banomnya NU nih Mas, IPNU itu sendiri, gerakannya itu fokus pada kegiatan-kegiatan apa aja sih? Ya, karena kita kan objek kita adalah generasi muda NU, artinya pelajar NU. Jadi kita IPNU for Education, IPNU for IPNU untuk kemandirian ekonomi. Jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh generasi muda NU, maka itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bicara pendidikan, kita memang tidak boleh meninggalkan sektor pendidikan karena bagaimanapun ini adalah nadi dari IPNU itu sendiri. Kemudian di bidang sosial kita juga bergerak melalui program-program sosial kemasyarakatan dan segala macam. Dan yang mungkin belakangan ini kita juga lebih akrab dengan pembahasan IPNU for kemandirian ekonomi, untuk kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi pelajar menyambut gerakan besar dari Nahdlatul Ulama menyongsong kemandirian ekonomi umat, menyambut 100 tahun berdirinya NU seperti itu. Dari kegiatan-kegiatan yang difokuskan oleh IPNU sendiri nih, apa aja sih Mas pencapaian-pencapaian yang udah diraih oleh PC IPNU Sumeneb sendiri? Ya alhamdulillah sih Mbak, sebenarnya kami sebenarnya kurang enak juga ya dibicarakan, tapi mungkin karena kita ini adalah bentuk pertanggungjawaban karena ditanya juga, karena ini juga pertanggungjawaban publik juga, jadi mungkin kami sampaikan tanpa harus kemudian ini dianggap untuk mempertontonkan ya Mbak, maksudnya pamer enggak, tapi tergantung dari mana kita melihat. Alhamdulillah kita dari awal tidak pernah bermimpi bahwa kita akan menjadi yang terbaik ini dan semacam. Kita hanya bermimpi bahwa namanya barokah, namanya kita berkembang, semakin hari semakin baik. Itu aja target kita. Kita suka dengan tantangan, sehingga sesuatu yang belum pernah kita lakukan maka harus kita wujudkan. Alhamdulillah Mbak, di tanggal 24 September kemarin di Pondok Pesantren At-Tanwir Bojonegoro, di hadapan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar, PC IPNU Kabupaten Sumeneb dinobatkan sebagai juara umum pimpinan cabang terbaik se-Jawa Timur. Dan bahwa itu pertama kalinya ya Mas? Alhamdulillah pertama kalinya yang bisa kami raih, dan secara pertanyaan publik mungkin itu yang bisa kami hadiahkan buat seluruh kader kami di
Sumeneb seperti itu. Menjadi suatu kebanggaan banget otomatis, apalagi udah juara umum nih ya. Alhamdulillah, sekaligus juga beban moral selama periode kedepannya. Semoga saja di periode berikutnya akan lebih baik lagi. Amin, dan harus banyak pencapaian yang akan diraih lagi. Amin, amin. Karena kita masih banyak tugas kita yang belum terselesaikan. Sekalipun 2 tahun periode kami lebih banyak dari teman-teman yang lain, tapi banyak PR kita yang masih belum kita lakukan itu. Oke Kak Zian, nah untuk wacana keislaman yang sudah dan akan dilakukan oleh IPNU itu apa aja Mas? Jadi kita mungkin memang dakwah keislaman juga menjadi tanggung jawab kita, Mbak. Belakangan juga kita dengan tantangan-tantangan ideologi yang transnasional ini, IPNU harus mampu bergerak adaptif. Jadi dari beberapa hal itu kita menyampaikan wacana bersama merebut wacana keislaman. Kita tahu bahwa dunia, contoh kita bicara YouTube saja Mbak, ketika kita searching berkaitan dengan hukum fikih suami istri misalkan, jadi yang muncul malah wacana-wacana di luar pemahaman kita, terutama pemahaman di luar amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nah sehingga ini yang harus kita lawan ke depan, merebut wacana keislaman. Nah bayangkan ketika kita yang mungkin merasa kita perlu adanya gerakan tetapi kita diam, maka wacana-wacana keislaman yang lainnya akan justru akan mengalahkan wacana keislaman kita sendiri seperti itu. Nah oke. Dan untuk mengimbangi nih beberapa pemuda atau pelajar yang berada di luar jalur NU, karena kan IPNU sendiri ini merupakan bagian dari NU kan. Nah, bagaimana langkah dari IPNU Sumeneb sendiri untuk menetralisir atau menyikapi atau bahkan mengimbangi sekolah-sekolah yang berada di luar jalur itu? Ya. Pertama, sebelum ke situ saya agak bergeser dikit ke sektor yang lebih dekat, Pak. Jadi lembaga pendidikan yang memang itu afiliasinya ke NU, tapi dia tidak, artinya tidak ber-IPNU gitu. Jadi kita tidak pernah memaksakan, Pak. Kita tidak pernah memaksakan untuk setiap lembaga pendidikan harus terbentuk PKIPNU. Mengapa? Karena di satu sisi semakin banyak anggota kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Artinya semangat ini harus muncul dari kesadaran bersama. Kalau dipaksakan, ya namanya pemaksaan mungkin hanya akan berakhir tidak baik juga. Bisa. Jadi nanti kita siapapun yang memang punya kesadaran, yang penting kami menyampaikan persoalan masih belum tergerak, wallahu a'lam. Apalagi dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah negeri yang mungkin tidak ada aroma-aroma keduanya. Pertama, kita mengedepankan sikap toleran, Mbak. Artinya kita tasamuh dengan semua perbedaan, kita juga bersikap tawazun dengan semua peradaban. Artinya boleh berbeda dengan pandangan IPNU, boleh berbeda dengan ideologi IPNU, tapi persoalan keislaman, persoalan kebangsaan ini tidak boleh menjadi wacana yang berseberangan. Dan sebenarnya itu yang menjadi semangat bersama. Kita boleh berangkat dari banyak sudut, banyak jalur, tapi kita ketemu nanti di tengah sesama warga umat Islam, sesama warga Indonesia, tanpa harus saling menyalahkan dan tanpa harus saling menyinggol seperti itu. Jadi itu boleh, kita bisa bahkan kita berkolaborasi dalam suatu event, ada dalam suatu misalkan gerakan apel pelajar kebangsaan, kita semuanya yang dari Muhammadiyah, yang dari LDI, semuanya yang dari NU kumpul, semacam menunjukkan bahwa pelajar dan pemuda di Sumeneb ini menolak gerakan-gerakan intoleransi misalkan dan semacamnya. Kita open mind dan kita welcome seperti itu. Karena pada dasarnya mau bagaimanapun, mau berangkat dari organisasi manapun atau mau dilatar belakangi oleh organisasi manapun, kita tetap bangsa Indonesia gitu. Betul. Ya. Karena kita kan emang benar-benar harus punya rasa nasionalis sebagai pemuda apalagi. Nah oke, kalau misalnya pendapat Cak Zain sendiri nih, untuk di wilayah Sumeneb sendiri terkait isu-isu keislaman yang ada di sekolah-sekolah itu gimana? Ya, ini juga harus bisa diterima oleh semua kalangan sekalipun pahit. Jadi kita ada semacam riset kecil-kecilan, Mbak. Jadi IPNU itu punya lembaga namanya
BSCC, Badan Student Research Center. Kita juga punya Badan Research Center di IPNU. Kita melakukan riset di beberapa sekolah, terutama di wilayah kota. Banyak ideologi-ideologi yang memang berafiliasi ke ideologi yang tidak sama dengan Pancasila ini hidup subur di sekolah-sekolah. Tanpa saya harus sebutkan nama lembaganya, tapi mereka itu masuk melalui sektor-sektor yang keropos, seperti yang mohon maaf ada rohis, ada ini dan segala macam. Ini tidak bisa disangkal, karena memang bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu anggota kita yang dulu juga aktif di tempat yang serupa. Kemudian dia menyampaikan, ternyata kok nggak sama ya Kak, apa yang saya terima di tempat pertama kemudian yang diterima di tempat itu. Ya sekalipun yang bersangkutan akhirnya menerima dan lebih legowo dengan wacana keislaman yang kita sampaikan. Karena kita begini juga Mbak, teman-teman di Sumeneb terutama gitu ya, bahkan yang di pesantren pun mungkin kita butuh semacam Islamic consultant. Jadi mereka juga butuh konseling berkaitan dengan keagamaan, wacana keislaman. Karena mau dia itu atau tidak, menjadi seorang yang paling tidak membekali diri dia ini butuh orang yang bisa mendampingi. Nah, orang yang mendampingi ini nanti kan menjadi konsultan mereka. Nah, konsultannya salah, maka salah juga pemahamannya. Kalau kata Deddy Corbuzier, Islam itu sebenarnya indah, tetapi tergantung dari mana kita datangnya. Kalau kita datang dari wacana Islam yang agak keras, maka kita akan melihat Islam itu keras. Tapi kalau kita datang dari pintu yang Islam yang lemah lembut, maka Islam kita pandang sebagai Islam rahmatan lil alamin. Itu yang pendapat Deddy Corbuzier dulu, seorang mu'allaf, seorang YouTuber juga. Berarti tergantung dengan konsultannya ya Mas? Tergantung dengan konsultan atau pendampingnya gitu, orang yang mendampingi. Atau orang yang membimbing lah. Orang yang membimbing. Terkait wacana Islam itu sendiri. Dan untuk gerakan keilmuan yang PC IPNU Sumeneb sendiri udah lakuin ataupun yang akan dilakuin atau yang masih dilakuin nih untuk akhir-akhir ini, itu apa aja? Kalau yang sudah kita lakukan gini Mbak, kita misalkan di perempuan itu namanya IPNU. Jadi kita memang dari awal kita gerakan paling dasar apa aja. Kita misalkan di gerakan fikih perempuanan. Bagaimana kemudian perempuan kader IPPNU ini bisa tumbuh nantinya menjadi seorang perempuan yang menjadi idaman keluarga atau suaminya misalkan. Contoh, bagaimana kita melahirkan kader-kader perempuan NU yang bisa menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Jadi gimana ya kita perdalam mereka melalui fikih perempuannya, karena mohon maaf mungkin tidak semua perempuan yang paham ketika bicara soal haid dan menstruasi ini seperti apa pengaturannya. Nah, yang hal sederhana ini yang kita lakukan. Kemudian yang lain kita bicara soal tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan pendakwah dan segala macam. Nah, ke depan kita bicara soal pendidikan juga. Selain kita membentuk PKPK itu, kita juga begini. Kita butuh pilot project berkaitan dengan seperti apa sih IPNU tumbuh berkembangnya di satu wilayah. Nah, kita butuh itu sehingga dakwah digital juga harus kita gerakkan. Bagaimana kita melahirkan para kader-kader yang bisa menyampaikan wacananya di YouTube misalkan dengan gaya dan khas yang kekinian. Ada mbak-mbaknya yang tetap dengan kerudung pasminanya, tetapi dia wacananya juga wawasan luas, tidak hanya stuck di satu tempat atau tidak hanya menjadi artis di TikTok, tapi dia juga bisa memberikan wacana keislaman yang baik. Itu sih mungkin hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini. Oke, berarti di PC IPNU Sumeneb, di PC IPNU sendiri itu lebih fokus atau pada kegiatan ataupun pada gerakan-gerakan yang akan melahirkan regenerasi ataupun pemuda-pemuda yang berkualitas, entah itu dari laki-laki maupun perempuan, bukan ya Mas? Iya,
Dan itu tidak hanya, jadi kan kalau bicara Ibnu soal pendidikan, soal keislaman kayaknya menjenuhkan Mbak. Jadi kita coba akhir-akhir ini selama 2 tahun kita mau bergeser biar Ibnu tidak hanya dipandang sebagai organisasi yang kan, kita juga bisa mengikuti era perkembangan. Contoh di bidang apa ya, di bidang ekonomi misalkan, di bidang musik kita juga sudah alhamdulillah sudah bisa berbuat gitu Mbak. Katanya bidang seni Ibnu juga bisa bergerak. Ada ya? sudah ya. Bidang musik ya, tarik suara kita kemarin bulan berapa saya lupa. Jadi ada kader yang memang sukanya main gitar gitu. Nah, akhirnya saya lihat kok dia suka main gitar. Akhirnya saya bilang main gitar saja atau sama nyanyi. Kalau nyanyi enggak, tapi kalau lagu ada katanya. Tak coba dong kirim lagunya. Tak kirim, oh ternyata kok bagus. Saya lihat kader yang lain yang suka nyanyi Mbak. Akhirnya saya bilang, mau nggak ini kita bikin lagu bareng-bareng, ada kader yang nyiptain lagu, lagunya bagus, kamu suaranya bagus. Akhirnya kemarin sudah launching kita, judulnya itu Generasi Tangguh. Ada kita upload di akun YouTube-nya PC Ibnu Sumeneb kemarin, dan alhamdulillah saya pikir artinya berbicara Ibnu tidak hanya berbicara soal keislaman saja, karena kita juga akan jenuh. Jadi urusan musik, urusan lagu. Jadi di Ibnu kita bisa dikembangkan soal nyanyi-nyanyi, jadi ada. Di Ibnu juga bisa kita kembangkan soal potensi olahraga seperti yang saat sekarang sedang berlangsung itu. Kita ada turnamen futsal Ibnu Sumeneb Cup 2022 yang diikuti kurang lebih 160 kader terbaik mewakili tiap kecamatan. Saat ini sedang berlangsung. Berarti sedang berlangsung saat ini dong ya? Sedang saat ini. Dan ini juga kita di bidang tadi kita juga singgung soal Kementerian Ekonomi Mbak. Jadi alhamdulillah kemarin salah satu yang membuat kita bisa dinobatkan sebagai juara umum tingkat Jawa Timur itu kita juga salah satu kategorinya ini program inovasi yang mendapat juara 1. Dan tidak disangka-sangkanya berawal dari program yang ya sebenarnya hanya keresahan sosial saja, tapi itu ternyata dipandang sebagai bagian dari kemajuan oleh pimpinan wilayah. Program kita itu di Kementerian Ekonomi kita pemasaran beras lokal Pak. Jadi Ibnu membuat semacam program Sentripreneur, dan yang dalam hal ini itu kita kerjasama dengan petani. Kemudian dari petani kita mereka mau untuk berasnya kita kelola dengan packaging yang rapi, dengan metode pemasaran yang lebih update, kemudian dengan bisnis plan yang insya Allah lebih terencana. Akhirnya hal itu bisa berdampak baik bagi petani sendiri dan bisa berdampak baik buat kami yang mayoritas masih usia muda dan masih masa-masa untuk mencari seperti apa sih jati diri saya ke depannya. Jadi Sentripreneur juga sempat kita lakukan, dan itu ya seperti tadi kita pernah diundang untuk talk show di TV 9 kemarin di Surabaya bersama Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Bapak Halim kemarin, dan alhamdulillah diapresiasi juga. Nah, tinggal kita kan sudah memulai nih. Kemudian mau seperti apa kita mau melanjutkannya, entah ini dianggap baik oleh pemerintah setempat atau cukup menjadi gerakan kemandirian jamiah. Namun yang jelas hal yang seperti ini yang harus kita lakukan juga. Jadi nggak hanya di sektor pendidikan, tapi Ibnu itu juga bergerak di bidang olahraga, di bidang seni juga, bahkan di bidang entrepreneurship lah ya, untuk kaula muda lah istilahnya. Sebenarnya semenyenangkan itu Ibnu ya. Iya, bahkan di dunia YouTube kita juga main YouTube Mbak. Oh berarti anggapannya di sosmed juga ya? Kita juga YouTuber gitu. Jadi tapi tidak apa-apa misalkan kita sebutkan nama YouTube kita boleh. Jadi kita itu dulu buat YouTube iseng juga Mbak. Kita buat YouTube artinya masa iya anak muda NU kalah sama di luar. Kita coba nih, ayo kita teman-teman yang kita bikin YouTube. Alhamdulillah Mbak, YouTube kita itu namanya PC Ibnu Sumeneb. Sekarang kita mendapat predikat sebagai akun resmi YouTube Ibnu itu dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia, urutan kedua setelah pimpinan pusat. Keren.
Berarti ini sekeren ketua PJ-nya enggak nih? Kalau ketua PJ-nya sih sebenarnya tidak keren-keren amat sih Mbak. Enggak keren-keren amat, padahal orangnya sendiri loh ini yang bilang. Oke, jadi entah itu dari sosmed, berselancar banget di sosmed ya, udah sukses di dunia YouTube, lalu juga di bidang olahraga, bidang seni, dan kayaknya nih memang dari tadi yang aku dengerin nih Cak, memang hal-hal yang terjadi di IPNU itu ataupun pencapaian yang diraih oleh IPNU itu berawal dari keisengan nih. Keisengan, rasa Benar nggak penasaran sih? saja sih ya. Nah, kalau misalnya aku iseng-iseng penasaran ke Cak Zen nih, Iya. ini apakah akan berbuah sebuah pencapaian juga? Tergantung. Tergantung mati dong. Oh, mati. Tergantung Ya? yang gimana itu. Karena keisengan kita itu diimbangi dengan keseriusan. Jadi kalau iseng ditambah dengan serius, maka mungkin bisa seperti yang disampaikan tadi, bisa berhasil gitu. Tapi kalau berhasil Untuk mungkin mendapatkan, habis itu dilupakan, nggak masalah. berarti teman-teman yang di rumah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Cak Zen, Ketua PJ IPNU Sumeneb, adalah seorang yang tukang ghosting nih kayaknya ya. Lebih tepatnya sering di ghosting. Sering Mbak. di ghosting. Kalau misalnya sering di ghosting, sekarang ditanya dan harus jawab jujur nih. Iya. Mantannya ada berapa sih Cak? Kalau Jujur loh. ini kayak nggak ada Mbak, nyaris nggak ada. Katanya tadi bilangnya korban ghosting nih, tapi Ghosting. kok nggak ada mantan, gimana nih ceritanya? Apa sebelum diseriusin atau sebelum jadi udah gugur duluan nih? Kadang ada yang patah hati sebelum memiliki, ada. Nah, kadang juga patah hati sebelum jari manis melingkar cincin. Nah, macam-macam sih Mbak ceritanya. Jadi kayaknya rapuh banget ya hatinya, makanya sampai digadaikan nih ke organisasi IPNU. Iya, bisa jadi karena pelarian mungkin. Ya aku berarti IPNU menjadi pelarian ya buat Cak Zen ya. Kalau ini sering disampaikan ke anak-anak, kalau pasanganmu kemudian menjadi penghambatmu untuk berproses di IPNU dan FNU, maka sampaikan ke dia, besok saya sudah dapat penggantinya, gitu Mbak. Keren. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi kepada Cak Zen gimana nih? Kalau terjadi ke saya, siapapun kalau menghalangi saya untuk berIPNU, ya sudah, berarti orang tersebut bukan orang yang saya cari. Orang yang saya cari itu kan orang yang bisa menjadi madrasatul ula bagi anak saya kelak gitu loh Pak. Kalau saya berproses di IPNU baik-baik dihalang-halangi, berarti kan tidak baik gitu loh. Semisal. Sekarang aku nih Cak, bersedia buat nemenin Cak Zen nih dan mau mendukung segala kegiatan Cak Zen di IPNU. Gimana nih? Gimana dengan yang lain? Saya nanya ke para kader yang lain saja deh. Maksudnya takut ada yang sedang antrian tapi keduluan sampean. Tapi kayaknya nggak apa-apa kayaknya. Kayaknya, tapi kalau misalnya masih ada kata kayaknya, mending saya mundur aja deh. Oke, mundur ya, mundur alon-alon juga. Boleh, bisa jadi kayak gitu. Oke, mungkin cukup aja ya hari ini diskusi kita terkait PC IPNU Sumeneb. Mungkin ada sepatah dua kata yang Cak Zen ingin sampaikan ke teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman, baik itu kader IPNU maupun IPNU maupun seluruh teman-teman di luar, tanpa harus disebutkan satu persatu, saya mungkin cuma hanya berpesan dari apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita berani bermimpi, maka tangan kita juga harus berani untuk mewujudkannya. Sama dengan ketika kita berani mencintai, maka kita juga harus berani untuk sakit hati, itu Mbak. Oke, jadi itu aja diskusi kita hari ini terkait PC IPNU Sumeneb. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, komen, dan like. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!